Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah selesai UTS-nya. Saya juga sudah dapat jawabannya. Untuk sekarang, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai perkuliahan hari ini? Tidak ada? Halo? Tidak ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya akan masuk untuk materi hari ini. Materi hari ini itu kalian akan membahas tentang bagaimana cara menulis bab 1. Nah, kemarin itu kan sudah disampaikan bahwasanya, bahwasanya nanti kalian akan, waktu itu juga sudah disampaikan, kalian itu nanti akan mendapatkan calon pembimbing. Nah, dari calon pembimbing itu nanti kalian bisa mulai berdiskusi untuk menulis bab 1. Nah, sebelumnya saya mau share dulu bab 1 itu isinya apa saja, seperti ini. Nah, kebanyakan untuk proposal kalian itu nanti akan bersifat kualitatif biasanya. Jadi ini nanti akan saya share. Ini yang udah saya pernah share belum yang ini? Belum, Pak. Belum ya. Jadi nanti isinya akan seperti ini. Deskripsi untuk penelitian kualitatif. Nah, yang kemudian nanti kita akan bahas. Nah, ini yang di sini ada beberapa yang kuantitatif. Nah, kita fokus yang di kualitatif karena biasanya kalau di bahasa Inggris itu yang kualitatif. Ataupun yang modelnya di bawahnya itu ada mixed method. Mixed method dengan kualitatif itu hampir sama. Sama isinya. Jadi ada background of the study, scope of the study, research questions, purpose of the study, significance of the study, definition of terms, kemudian organization of the paper. Kemudian chapter 2, data review, dan yang selanjutnya adalah chapter 3, research methodology. Nah, research methodology itu ada ini, 3.1 sampai 3.4. Oke, silahkan kalian perhatikan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang ditanyakan dari sini, silahkan ditanyakan. Yang mau ditanyakan? Oke. Semuanya tenang saja. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya? Apakah jelas? Jelas Pak, belum ada pertanyaan kayaknya. Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Waktu di mata kuliah metodologi kualitatif and kuantitatif di semester yang lalu, kalian kan membuat satu proposal ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. ketika kalian membuat proposal kan pasti urutnya juga seperti ini ya, sama persis ya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan itu, di background of the study, apa yang kalian tuliskan? Apa saja? Yang masih ingat silahkan. Jadi supaya pemahaman kita sama. Silakan. Saya tunjuk. Itu, Pak. Ya, silakan, latar belakang dari apa yang mau kita bahas. Jadi apa saja tuh latar belakangnya? Bisa jadi kayak pentingnya pembahasannya itu, misalnya kayak apa ya? Gini Misalnya aja. kayak writing gitu. Gini. Latifah, judul kamu apa? Coba kamu sampaikan judulnya. Nah, dari judul kamu itu nanti ketika nanti Latifah menjawab ini akan membantu diri kamu sendiri. Jadi, ternyata pemahaman saya sudah benar atau belum gitu. Ketika judulnya apa, nah di background of the study itu nanti apa saja yang ditampilkan. Coba silakan. Judul waktu itu ya, Pak ya? Iya, yang kamu masukkan di pas waktu pengisian calon
pembimbingnya. Silakan. Oh, pikiran yang itu. Kalau judul yang saya masukin itu kan tentang apa kemana? Yo, masa judul sendiri lupa? Aduh lupa Pak. Lupa. Masa lupa. Apa sih? Ayo Bentar apa? Pak. Ya silakan dicek. Sudah ketemu Latifah? Atau Sudah yang Pak. ya, apa judulnya? Integrating blended learning in EFL Classroom Pak. Oke. Kalau seperti itu terus gimana? Kalau seperti itu mungkin nanti saya akan membahas pentingnya apa namanya? Pentingnya penggunaan blended learning gitu. Mungkin di kelas Ini mungkin mungkin atau di iya? Mungkin atau iya? iya Pak, iya. Oh, jadi gimana? Pentingnya penggunaan blended learning terus biasanya ada apa plus minusnya mungkin ya Pak ya. Plus Hmm, minusnya menggunakan blended learning, terus pentingnya penggunaan blended learning in EFL Classroom tersendiri Pak mungkin. gitu. Udah. Oke. Bentar. Udah Pak kayaknya. Oke. Ketika kalian melakukan sebuah penelitian, yaitu menulis skripsi itu kan sebuah penelitian sederhana. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui, memecahkan suatu masalah. Nah, masalahnya apa? Kenapa sih kamu Latifah kenapa mau mengintegrasikan blended learning EFL Classroom? Kenapa alasannya? Karena saat itu metode itu sedang digunakan pada saat-saat ini Pak. Iya, kenapa digunakan? Karena COVID. Oke, berarti itu adalah yang menyebabkan masalah karena adanya COVID. Nah, ketika ada seperti itu, maka itu harus dimasukkan di dalam latar belakang. Apa yang melatar belakangi hal itu terjadi? Itu harus salah satu bagian dari background of the study. Bisa dipahami sampai sini, Latifah? Bisa Pak. Nah, tadi kamu belum menyebutkan hal tersebut. Namanya itu adalah background of the study. Kenapa sih? Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Kenapa mesti diintegrasikan blended learning? Itu harus ada. Terus, apalagi Latifah? Itu kan masalahnya. Nah, hal yang lain yang perlu dimasukkan di situ juga adalah kalau itu memungkinkan itu. Kenapa blended learning? Nah, di situ harus disampaikan juga penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang manfaat bahwasannya si blended learning itu bermanfaat. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, itulah yang disebut dengan research, previous research yang melatar belakang. Oh, ini sudah pernah diteliti oleh orang lain. Nah, text mentor yang kalian pakai itulah salah satu yang kalian akan jadikan sumber referensi juga bahwasanya itu sudah pernah diteliti seperti itu. Nah, maka dua hal ini itu nanti harus ada. Jadi penyebab masalahnya itu apa? Kemudian yang selanjutnya adalah topik yang diangkat yang memang di situ penting dalam memecahkan masalah yang ada, yaitu blended learning-nya itu kalau di kasusnya Latifah. Nah, kalau ada peraturannya, maka juga harus ditampilkan di situ. Nah, pertanyaannya sekarang buat Latifah, memangnya pemerintah mengatur nggak tentang blended learning? Diatur nggak oleh pemerintah? Sepertinya tidak sih Pak, tapi banyak yang menggunakan saja gitu. Kamu yakin tidak diatur?
Ada nggak edaran surat pemerintah yang menyuruh, oke sekarang kalian belajar dari rumah saja, ada nggak? Ada, Itu peraturan pemerintah bukan? iya. Tapi nggak ini kan harus menggunakan metode itu sih, Pak. Jadi itulah salah satu masalahnya. Jadi yang di dalam background of the study itu, supaya kalian itu background-nya itu kuat, sebisa mungkin carilah satu peraturan pemerintah yang memang meminta kalian untuk melakukan hal tersebut. Ketika hubungannya dengan blended learning, maka dicari surat edaran ataupun berita yang dari pemerintah menyatakan bahwasannya pembelajaran itu tidak boleh face to face karena adanya COVID-19. Nah, karena adanya seperti itu, maka pembelajaran yang bisa dilakukan adalah salah satunya adalah blended learning. Nah, kenapa blended learning? Blended learning itu bermanfaat. Kayak sudah diteliti oleh si A, si B, si C, si D, si E. Nah, maka penelitian ini akan memfokuskan, mengintegrasikan blended learning di dalam kelas bahasa Inggris. Sampai sini apakah cukup jelas buat Latifah? Jelas, Pak. Jadi urut-urutannya seperti itu. Secara gampang, keadaannya kayak gini, pemerintah ngomongnya gini, ada ini nih blended learning yang bisa dipakai, ini bagus, makanya saya mau meneliti tentang ini. Bisa dipahami sampai sini semuanya? Bisa, Pak. Nah, seperti itu. Paling tidak ada 3 hal tersebut yang harus ada di background of the study. Nah, sekarang saya akan kasih satu contoh punya senior kalian yang baru saja masih semester 8 tapi sudah sidang. Sudah beres sidangnya. Jadi saya ambilkan contoh yang memang bimbingan saya. Jadi saya bisa menjelaskan. Nah, ini kayak misalnya kan background of study, jadi ada 3 hal tadi ya yang paling tidak harus ada di situ. Nah, misalnya adalah ini. Nah, ini judulnya. Jadi topik yang diangkat di sini adalah textbooks analysis di dalam kurikulum 2013. Nah, sekarang kita akan lihat di background of the study. Nah, di sini dituliskan tujuan pendidikan, silakan kalian baca sebentar. Nah, dia mulai dari sini nih. Kalian lihat yang ini Graves menginvestigasi textbooks itu quote serta memberikan informasi bahwasanya apa yang memberikan info, apa yang harusnya dipelajari dan harus dipelajari. Biasanya itu berupa textbooks. Jadi nanti kalau di bagian background of the study itu akan agak panjang sedikit. Ada pengantarnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini diceritakan tentang English language teaching. Nah, ini materi atau textbooks ini adalah main factor in most language process. Oleh karena itu materinya itu harus memenuhi kebutuhan dari guru dan muridnya. Seperti yang disampaikan oleh si Rohmah. Rohmah itu yang sudah peneliti sebelumnya. Textbook itu menentukan tujuan dari pembelajaran. Nah, kemudian oleh karena itu textbooks menjadi sangat penting, menjadi center dari learning pembelajaran. Nah, menurut si Fidel ini ada penelitian sebelumnya untuk mendukung ini seperti itu. Fundamental part pentingnya jadi sudah disampaikan tentang pentingnya textbook. Nah, baru di sini masuk peraturan pemerintah. Di dalam peraturan pemerintah tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempublish kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 ini, nah ini requires all schools untuk menggunakan buku. Nah, salah satunya adalah English books. Sekolah-sekolah harus pakai buku ini ya. Nah, inilah gap-nya. Pada kenyataannya, menurut si Sheldon ini, padahal bikin buku itu susah. Gitu. Nah, misalnya ini. Jadi ini penelitian buktinya. Hanya kebanyakan buku itu hanya mengikuti buku yang ada saja. Oleh karena itu banyak materi yang itu
tidak cukup sebenarnya seperti itu. Nah, ini ada penelitian sebelumnya. Nah, ini you still not presenting what program suggested. Jadi isinya apa, yang disuggestikan apa. Jadi pemerintah maunya seperti ini. Tapi pada kenyataannya guru hanya gitu-gitu aja. Berdasarkan penelitian yang sudah ada. Nah, maka di situ ada gap. Nah, gap di sinilah maka akan diangkat judul seperti ini. Oke. Jadi ini semua ada di background. Yang ini. Background of the study. Baru setelah background study, baru scope of the study. Ketika lihat di scope of the study, sedikit isinya. Hanya fokus untuk menganalisis apakah materi dari sebuah buku itu memenuhi kriteria kurikulum 2013 sebagai bahan belajar di kelas atau tidak. Tuh. Nah, research questions. Research questions-nya di sini ada 2, 3. Kemudian ada tujuannya. Oke. Kemudian ada significance of the study. Nah, ini nanti fungsinya apa ketika sudah diteliti ini. Nah, kemudian di sini ada definition of terms. Nah, definition of terms ini, nah ini ya, definition of terms. Nah, ini menyesuaikan dengan judulnya, kurikulum 2013. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum 2013 itu apa? Kurikulum yang diupdate dari kurikulum 2006. Yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Kemudian textbook, yang dimaksud textbook di sini apa? Book yang digunakan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian textbook analisis itu apa? Disebutkan. Systematic text materials including structure, focus, dan special learning access. Dan seterusnya. Baru yang terakhir adalah organizations of paper. Ini organizations of the paper. Jadi nanti mau dibawa seperti apa. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Pak, mau nanya Pak. Silahkan. Yang bagian mana yang mau ditanyakan? Itu tadi yang organization of the paper. Nah, itu kan di situ kan tadi kata Bapak ngejelasin penelitiannya, susunannya kan itu bakal gimana ya Pak ya? Tadi saya lihat tuh ada yang dari chapter 1 sampai chapter berapa tuh tadi? Nah, sampai chapter 3 bakal ada apa aja. Nah, kalau misalkan kan ini kita baru nulis chapter 1. Berarti kayak belum kegambar gitu nanti chapter 3 atau chapter 2-nya gimana. Itu gimana, Pak? Kalau kayak gitu. Oke, ketika kalian mau melakukan penelitian seperti ini, kalau chapter 1 saja pasti akan tergambar chapter 2-nya. Nah, chapter 2 ini kalau kalian lihat ini ya. Ini kalian lihat di sini kalau oke, kita lihat di sini ya. Chapter 1 kan ini udah ya. Nah, chapter 2 itu adalah literatur review. Literatur review itu kalau kalian lihat di sini, literatur chapter contains literature review including teori-teori ataupun framework yang mendasari penelitian kalian. Jadi ketika judul kalian kayak misalnya tadi punyanya si Latifah adalah blended learning in EFL Classroom, maka di situ ada 2 topik yang harus diangkat, yaitu blended learning dan juga EFL Classroom. Nah, tapi karena si punya Latifah itu kalau pengambil datanya di Indonesia, maka harus dimasukkan juga EFL Classroom dari konteks di Indonesia, yaitu dengan menggunakan kurikulum 2013 seperti apa isinya. Gitu. Jadi ada 3 hal yang harus dimasukkan di situ. Jadi ketika memasukkan di bab 2 itu ya menjelaskan tentang apa yang ada makanya di sini chapter 2 literatur review itu tidak ada poin-poinnya karena yang bisa menentukan poin-poinnya ini adalah judul dari proposal kalian. Nah, kayak misalnya ini judulnya kan ini ya. Nah, ini kan judulnya. Ini textbook analysis in the curriculum 2013. Maka di sini ketika di bab 2-nya kurikulum 2013 mesti dibahas kurikulum 2013 itu seperti apa. Nah, jadi awalnya umum, ada PPK, ada HOTS,
ada ini, forci, ada authenticity, dan seterusnya. Nah, ini kan secara umum seperti ini. Nah, baru di sini masuk ke materi-materinya. Nah, baru ke sini textbooks. Nah, definisi textbooks itu apa? Kemudian fungsinya. Nah, baru di sini ada textbook di dalam kurikulum 2013. Jadi ini yang di atas itu textbook secara umum. Nah, di sini baru masuk textbook di kurikulum 2013. Nah, disinilah baru masuk ke buku bahasa Inggrisnya. Gitu. Di atasnya belum. Nah, kalau di sini kan peraturan pemerintah, textbooks itu harus sesuai dengan KI dan KD, silabus ada 2, yaitu students book, teachers book, dan seterusnya. Nah, maka di sini baru disebutkan. Nah, maka di sini yang akan diteliti adalah buku ini nih, buku bahasa Inggris yang ini. Kemudian textbook analisis. Textbook analisis itu apa? Teorinya siapa? Nah, textbook analisis itu seperti ini. Kemudian ada textbook evaluation. Jadi menyesuaikan dengan teori-teori ini yang akan dipakai sebagai bahan kalian untuk meneliti hal tersebut. Makanya saya minta dari kalian itu untuk membaca teks mentor tersebut. Nah, semuanya itu ada di teks mentor itu. Sumber-sumbernya. Nah, ini textbook materials evaluation itu ada banyak. Misalnya ini ada Sheldon, kemudian ada Little John, ada punyanya McDonough, ada punyanya Cunningsworth. Nah, dari situ, ketika sudah di sini, kemudian ada guidelines di dalam textbook materials evaluation. Kalau Cunningsworth seperti ini. Nah, seterusnya. Nah, itu ada textbook adaptation. Semuanya masih di bawah poin 2. Textbook material adaptation. Tekniknya. Nah, jadi maka di research methodology ini nanti menyesuaikan dengan yang sudah dijelaskan tadi di bab 2. Jadi ketika ngomongin di bab 2 ini, ya kalian sudah harus membaca, karena kalau belum membaca tidak mungkin bisa membuat bab 1-nya. Gitu. Kalian sudah bisa mengerjakan UTS, kalau yang sudah membaca pasti tahu kenapa menjawab research questions-nya apa, pengambilan datanya apa, research design-nya apa. Berarti kan sudah tahu. Tuh. Nah, makanya nanti akan ada namanya pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Nah, pembimbing utama dan pembimbing pendamping inilah nanti yang akan memberikan kalian insights atau informasi. Oh, bab 2-nya masukkan ini, masukkan ini, masukkan ini. Gitu. Makanya ada pembimbing. Apakah cukup jelas, Nixon? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ingat, kalau bingung, tidak tanya, pasti akan kena di belakang. Dan kalian itu nanti, dari mata kuliah ini itu nanti akan ada seminar proposal. Nah, seminar proposal itu nanti kalian akan disidang oleh penguji. Nah, penguji itulah nanti yang akan bertanya-tanya. Kalian ini, kenapa judulnya ini, kenapa di bab 2 ada ini, gitu. Nah, kalau kalian tidak tanya sekarang, nanti kalian bingung. Dan hasil dari itulah nanti akan menentukan apakah nanti proposal kalian itu akan mempunyai banyak sekali revisi, atau tidak ada revisi sama sekali, atau malah kemungkinan harus ganti judul. Itu juga memungkinkan. Ketika kalian tidak bisa membuktikan bahwasanya oh ini perlu diteliti dan bukti background of the study-nya itu nggak kuat, nah itu kemungkinan kalian harus cari judul lagi. Gitu. Sudah pahami sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf Pak. Silahkan. Itu yang di background study itu Pak, kan ada preview study tuh. Minimal berapa yang harus dicantumkan pas di background itu Pak? Oke, minimal ada berapa? Oke. Kalau minimal dan tidak minimal itu sebenarnya di background of the study itu, nah itu tidak harus banyak banget ya. Paling tidak ya tidak ada batasan sebenarnya, minimal maksimal. Yang penting ada. Ketika ada dan itu sudah cukup mendukung, maka itu tidak ada masalah.
seperti itu. Nah, misalnya di sini itu, jadi yang penting selama di situ ada, maka itu kalian tidak akan dipertanyakan. Ketika ditanya, tapi paling tidak yang harus kalian perhatikan di dalam background of the study, oke saya tunjukkan aja ya satu itu supaya kalian nanti biar lebih itu sebentar. Supaya yang penting waktunya itu tidak terlalu jauh dari tahun 2021 karena itu akan menunjukkan bahwasanya kalian melanjutkan penelitian itu. Seperti itu. Nah, salah satu yang kalian bisa gunakan satu ya adalah text mentor yang kalian punya itu. Nah, kemudian sebentar saya buka dulu filenya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang sudah pernah kita bahas ini. Oke, penelitian sebelumnya itu ada di sini. Nah, ini kan research questions-nya ya. For develop composition bentar, bukan. Nah, ini research question-nya ya yang warna ini nih. Nah, the study aim to discover. Nah, penelitian sebelumnya itu ya ini nih. Nih, di sini ada tahun 2017. There have been some studies attempting to discover. Nah, ini yang saya blok. Ini satu. Kemudian another example, study conducted by Ong and Zhang. 2. Ini Ong ini beda ya, 2010, 2014, 3. Other studies, ini ada lagi 4. Ini masih sama. Ong and Zhang 5. Ya, ini dia disebutkan di sini ada 5. Tapi ini kan sebuah artikel yang publish di Scopus. Nah, kalau kalian ya paling tidak yang penting ya 2-3 bisa berterima lah. 3 lah paling tidak. Orang cuma tinggal menyebutkan seperti ini di cara penulisannya nih, kalau lihat ya. Ada studies in. Nah, in apa ini? Nah, ini menyesuaikan dengan konteks kalian. Misalnya in blended learning, investigated apa? Misalnya motivasinya oleh ini oleh ini oleh ini. Nah, mereka itu di text mentor kalian pasti ada. Jadi kalau kalian baca dengan seksama text mentornya, analisis, pasti itu ada di situ. Jadi previous tadi tidak perlu kalian pusingkan. Ya 3 lah, 3 sampai 5, insya Allah cukup. Nah, cukup jelas? Aulia Abda? Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo? Tes. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, literatur review itu harus menyesuaikan dengan judulnya. Nah, misalnya tadi yang ini contoh skripsi sudah saya sampaikan, ini juga sudah pernah saya sampaikan di dalam sebuah artikel. Kalau kalian di sini melihat judulnya Metacognitive, Critical Thinking, kemudian Argumentative Writing. Di sini ada tiga topik yang dibahas. Oke, saya highlight. Nah, ini kemudian ada ini. Nah, maka ada 3 hal di bagian literatur review itu datang setelah tujuan penelitian. Kalau di sini, tadi kan ini ya tujuan penelitian ini. Ini tujuan penelitian. Di mana tadi? Nah, ini based on this gap. Ini di sini. Bla bla bla. In this regard. Nah, ini. Nah, kalau di sini dipisah dia. Kalau di skripsi kalian, nah, scope of the study-nya, research questions. Ini adalah tujuan penelitiannya. Nah, kalau di sini tujuan penelitiannya ini ya. Dan ini research question-nya jadinya ini. Nah, kemudian setelah research questions, kalau di sini, ini kan sudah nggak ada apa-apa lagi nih. Purpose of study, tujuannya ini bisa gampang. Nah, maka langsung literatur review chapter 2. Nah, kalau di artikel, inilah yang namanya literatur review. Ini 1, tadi kan ada argumentative writing.
kemudian ada selanjutnya metakognitif, juga ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang critical thinking. Nah, setelah critical thinking, maka di sini langsung masuk ke methodology. Nah, di sini kalau sudah bagian literatur review itu sudah beres, maka langsung bagian ke research methodology. Sama dengan artikel ini. Apakah sampai sini jelas? Ini chapter 2. Jadi chapter 2 itu tergantung dari judul kalian. Seperti itu. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya langsung. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sekarang saya mau bertanya saja. Tadi yang sudah bertanya itu ke saya itu Aulia. Saya coba tanya ke Aulia aja. Aulia, judul kamu itu Investigating Mole Application in Grammar Classroom. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya ketika judul kamu seperti ini, nah judul ini nanti itu belum tentu final ya. Jadi nanti kamu bisa diskusikan dengan pembimbingnya apakah perlu ditambahin kata apa dan apa seperti itu. Yang penting kamu sudah tahu, kalian sudah tahu apa yang akan kalian lakukan. Nah, judul itulah nanti akan didiskusikan, oh tambahin ini kalimatnya, tambahin ini seperti itu. Nah, pertanyaannya buat Aulia, kira-kira nih ketika seperti ini apa yang akan ada di bab 2 kamu nanti subheading-nya apa saja? Subheading-nya. Berarti kan otomatis saya ngambil mall ya, Pak. Ya, terus? Udah mall itu langsung ke grammar proficiency-nya mungkin, Pak. Udah, itu doang? Baru kepikiran itu doang sih, Pak. Oke. Pertanyaan saya untuk kalau misalnya nih, misalnya saya misalnya Aulia Abda itu datang ke saya dan menjadi bimbingan saya akan tanya ke Aulia, kamu mau meneliti di mana? Di kampus, Pak. Oke. Di kampus jurusan apa? Jurusan PBI semester 2. Oke. Ketika dia akan meneliti sebuah kampus, itu adalah konteksnya. Maka di situ harus disertakan pula mengenai pendidikan tinggi calon guru jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi di situ tidak bisa langsung ke grammar classroom, tetapi ini kan judulnya investigasi mole application in grammar classroom, belum ada konteksnya. In higher education misalnya. Nah, ketika in higher education, maka di situ selain ada mall, nah ini yang paling banyak nanti kemungkinan mallnya. Kemudian mall itu nanti ke bawahnya banyak, terserah itu isinya nanti apa saja. Kemudian yang selanjutnya di situ adalah tentang konten-konten skill yang ada di mahasiswa calon guru. Jadi pendidikan calon guru itu apa aja yang dipelajari? Nah, pendidikan calon guru itu dipelajari mata kuliah seperti ini. Nah, salah satunya adalah grammar. Baru di situ grammar itu dijelaskan. Ada poin yang selanjutnya yaitu grammar. Jadi tidak bisa langsung loncat ke grammar. Harus dijelaskan dulu ini grammar untuk siapa? Karena grammar untuk anak SD, SMP, SMA, dan universitas itu beda tujuannya. Bisa dipahami, Aulia? Sedikit bisa, Pak. Nah, jadi nanti sebelum menuju ke grammar, jadi ketika kalian ngomongin di higher educations for misalnya ya, higher educations for English teachers candidate misalnya. Jadi di situ disebutkan pendidikan di Indonesia itu seperti ini untuk di universitas menggunakan kurikulum ini. Nah, di dalam kurikulum ini menggunakan ini, pembelajarannya harus menggunakan ini. Nah, karena ini materi-materinya dibagi menjadi beberapa, salah satunya adalah skill. Skills itu nanti ada yang namanya fokus ke grammar. Nah, nanti baru heading yang baru, grammar. Jadi grammar di situ adalah grammar yang khusus untuk mahasiswa. Jelas ya? Maka grammar di sini pembelajarannya harus menyesuaikan dengan kurikulum yang tadi. Sesuai dengan ini, menggunakan kurikulum ini, pembelajarannya, modelnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diinvestigasi ketika penghapusan mol itu sudah sesuai atau belum. Tuh. Jadi, itu nanti semua teori-teorinya itu ada di literatur.
Apakah bisa dipahami sampai sini, Aulia? Bisa, Pak. Berarti konteks maunya akan lebih panjang gitu ya, Pak? Iya, karena kan di sini mall-nya itu apa? Jadi kamu harus mengawinkan antara mall ini dengan pembelajaran yang ada di grammar ini, grammar di perguruan tinggi, apakah itu sesuai atau tidak. Jadi kalau di perguruan tinggi itu pembelajarannya harus menggunakan ini, menggunakan ini. Nah, kalau mall itu seperti ini. Nah, itu ketika disatukan, itu bekerja sama atau malah berlawanan. Gitu. Ketika bekerja sama, hasilnya apa? Ketika berlawanan, oh ini berlawanan, pantesan hasilnya negatif. Itulah yang akan kalian teliti. Ada gambaran sampai sini? Ada, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu kamu akan diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Oke. Kemudian, kalau tidak ada yang bertanya, nah kemudian kita akan masuk ke research methodology bab 3. Nah, bab 3 itu ini apa isinya? Research design. Kalian harus menyampaikan research design-nya itu apa. Nah, contohnya di sini itu, ini kalau kalian lihat ini, bab 1 sampai 3 revisi keempat. Nah, ini sampai sama saya ini udah ini revisi yang keempat ya. Jadi tidak bisa itu sekali langsung jadi, itu tidak semudah itu ya. So gitu. Jadi berkali-kali. Oke, kita lihat. Research methodology. Nah, di sini ada research design. Oke, jadi ada teori-teorinya sedikit disampaikan. Nah, di sini dia menggunakan ini case study. Kemudian case study ini ada lebih spesifik lagi, yaitu content analysis. Gitu. Jadi kalian harus tahu research design-nya apa. Nah, jadi nanti saya akan gampang ketika mengoreksi soal yang kemarin untuk yang soal UTS. Jadi kalau yang sudah tahu nyambung antara ini dan yang judul kalian. Kalau yang asal-asalan ya ada juga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu nanti ada research setting and participants ataupun data sources. Jadi nanti di mana ini akan ditelitinya, partisipannya siapa dan sumber datanya apa. Sini ada research setting, mana data research setting? Ini langsung data collection. Nah, di sini research settingnya itu English textbook karena ini tidak berhubungan dengan manusia ya. Jadi data collection-nya dari sini. Kemudian di sini disampaikan juga mengenai pengumpulan datanya. Yaitu ada observasi, dokumentasi, kemudian instrumennya ada, menggunakan tadi yang sudah dijelaskan yang ada di bab 2. Tadi kan textbook analysis kan ada banyak. Nah, ini yang dipakai satu, yaitu yang punya Gunningsworth-nya. Nah, ini menjelaskan dari sini. Data collections-nya. Kemudian data analisisnya juga ada, data instrumennya, data analisisnya. Nah, ini juga harus berdasarkan teori ya. Ini dia pakai teorinya sih ini. Oke. Ada 1, 2, nah, 4. Seperti itu. Nah, ini kita lihat yang versi Scopus. Bentar ya. Ya, ituin dulu. Ini ada yang... Oke. Nah, ini yang method itu. Ini waktu itu sudah saya pernah diskusikan dengan kalian. The research subjects were third semester students. Itu adalah jawaban dari participants. Ini, third students. Nah, kemudian study followed an action research method. Itu adalah research design-nya.
research design-nya yaitu action research, participants-nya third students, data source-nya kita lihat. Oke, belum. Masih yang hijau ini menjelaskan tentang desainnya. Nah, kita lihat di sini untuk yang selanjutnya. Nah, ini datanya. Yang blue. Yang apa warna ini? Ungu. Jadi ini adalah data sources-nya. Ungu. Jadi write up argumentative essay dan second cycle itu diambil gitu. Yang biru. Nah, kemudian ungu, sorry. Kemudian di sini ada data collections-nya itu ya. Data analisisnya di sini juga ada. Data analisis ini panjang, preliminary study, action research. Nah, ini adalah yang biru-biru ini nih. Data analisisnya. Bentar, kita lihat sebentar. Ini nih, yang ini nih. Nah, analisis. Kemudian di selanjutnya. Nah, ini adalah cara pengambilan datanya ya tadi. Preliminary study, ada action plan formulation, action research, reflection and follow up. Udah seperti itu. Jadi sama dengan skripsi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak. Ya, silakan. Berarti kalau yang 3.2 research setting and participants, kalau misalkan yang nggak pakai partisipan itu dia disebutnya data sources aja. Ya, karena tidak mempunyai participants, research setting and data sources. Karena data sources-nya kan misalnya buku, maka data sources-nya adalah buku. Kalau yang menggunakan manusia, ya participants-nya adalah manusia. Gitu. Oke, Pak. Jadi kayak misalnya research setting-nya adalah di Indonesia, yaitu di kurikulum, misalnya yang tadi ya, kurikulum 2013. Nah, data source-nya berupa dari buku, gitu. Misalnya Nixel juga dari buku juga kan, jadi buku, gitu. Gitu. Nanti bukunya menganalisisnya bagaimana, itulah menggunakan data collection. Gitu. Data collection dengan data analisis itu beda ya. Jadi data collection itu ketika kalian mengumpulkan data. Nah, ketika datanya sudah ngumpul, baru dilakukan data analisis. Jadi data collection itu seperti ini. Ibaratkan kalian itu mau masak. Nah, kalau memasak kan butuh bahan. Jadi data collection itu adalah pengumpulan bahannya. Jadi kalian ngambil cabai, ngambil ini. Nah, kemudian kalian analisis. Nah, kalian analisis itu berarti kalian apakah nih bumbu itu? Apakah dimasak atau di apa? Gitu. Digoreng dulu atau direbus, nah, gitu. Makanya nanti keluarlah makanan. Seperti itu. Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti materinya sudah selesai ini. Kan sudah bisa berarti menulis sampai sini. Contohnya kalian tinggal lihat di sini. Semuanya ada di sini ya. Dan artikel-artikel yang sejenis. Makanya inilah fungsinya saya meminta kalian untuk mengambil artikel sebagai teks mentor dari Scopus atau Sinta 1 dan 2. Karena di situ paling tidak kualitasnya agak mendingan. Jadi langkah-langkah ini tuh ada di situ seperti itu. Oke, tidak ada yang ditanyakan kah? Setelah ini kan kalian akan dapat dosen pembimbing nih. Setelah sudah tahu namanya, kalian harus rajin-rajin untuk berdiskusi dengan mereka. Saran saya, ketika berdiskusi itu jangan membawa, jangan
datang dengan tangan kosong, tapi datanglah dengan sesuatu. Nah, datang dengan sesuatu itu seperti apa maksudnya? Jadi ketika kalian datang itu sudah membawa bahan, membawa sebuah masalah. Bapak atau Ibu, saya mempunyai judul seperti ini, kemudian saya itu bingung di bagian sini. Jadi sebaiknya seperti apa? Apakah yang benar ini atau yang ini? Dan lain sebagainya. Jadi jangan datang itu dengan bertanya, Pak, kalau seperti ini, research question-nya apa ya yang baik? Nah, itu berarti kalian minta jawaban, bukan meminta solusi. Tapi kalau datang ya, Pak, saya kalau seperti ini, research question saya ini dan ini, apakah itu sudah sesuai atau belum? Gitu. Karena tugas mereka membimbing, bukan memberitahu. Jadi pahami semuanya? Siapa? Untuk dapat apa pembimbingnya bisa diketahui kapan Pak sama Insya Allah ini hari apa sekarang? Selasa ya. Ya sebelum besok lah. Ya sore ini atau enggak malam ini nanti saya share. Gitu. Jadi itu udah fix pembimbing 1 sama 2 Sudah fix. Nah, yang harus kalian ketahui, pembimbing ini namanya masih calon. Nah, ketika nanti di akhir semester ini kan kalian akan ada yang namanya seminar proposal. Nah, di seminar proposal itu nanti akan ditentukan apakah kalian itu sudah lolos atau belum. Apakah si proposal yang kalian ajukan ini sudah layak atau belum dijadikan sebagai skripsi. Nah, maka setelah itu pembimbingnya tidak akan berubah. Ya, pembimbingnya tidak akan berubah, akan tetap menggunakan pembimbing tersebut. Jadi silakan kalian berdiskusilah dengan baik dengan mereka. Makanya saya sarankan seperti tadi, jangan datang dengan tangan kosong. Seperti itu. Nah, ketika nanti sudah selesai seminar proposal, akan keluar SK. Nah, SK itulah ya tetap namanya adalah pembimbing utama dan pembimbing pendamping dengan nama yang sama. Maka kalian sudah mulai official mengerjakan skripsinya seperti itu. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Pak, itu tadi di grup PBI yang Bapak tulis, kan kalau misalkan nanti nama dosen pembimbing itu kan belum tentu disetujui ya yang kita pilih itu. Nah, di situ kan tentu yang diutamakan yang sudah mengikuti PKM. Itu maksudnya gimana, Pak? Sama dosennya? Yang diutamakan yang membimbing PKM itu ya? Maksudnya kayak nanti kalau misalkan yang udah pakai sama dosen ini nggak bisa lagi apa gimana tuh, Pak? Jadi gini, dosen kan ada banyak. Dosen di PBI itu ada 18. Dari 18 itu, ketika kalian mengisi itu, nanti ada yang bisa menjadi pembimbing pertama dan kedua, ada yang juga bisa pembimbing utama, ada yang tidak bisa. Nah, jadi setiap dosen itu kuotanya ada kuotanya. Kan tidak mungkin satu dosen membimbing sampai 30 mahasiswa, itu nggak mungkin. Kan harus dibagi. Nah, jadi misalnya Pak Alan. Pak Alan itu kemarin sudah melakukan PKM dengan 2 mahasiswa yang sampai upload proposal, yaitu Nixel dan satu lagi kelas karyawan. Nah, maka si Nixel dan namanya siapa ya? L itu mempunyai kesempatan ketika memang Nixel dan L ini memilih Pak Alan sebagai pembimbingnya, maka dia harus disetujui oleh saya. Karena mereka berdua sudah melakukan penelitian bersama sebelumnya, yaitu bekerja sama, yaitu dalam hal melakukan PKM. Gitu. Maka misalnya kuotanya Pak Alan adalah 10, maka 2 itu sudah pasti diisi oleh 2 mahasiswa tersebut. Jika 2 mahasiswa tersebut memilih dosen Pak Alan gitu. Maka yang lain ya disesuaikan dengan judulnya seperti itu. Nah, bagi kalian yang kemarin tidak melakukan PKM yang sudah saya ingatkan, ya secara tidak langsung judulnya itu ya menyesuaikan. Jadi yang dalam pembagian itu yang diutamakan adalah yang sudah ikut PKM karena mereka sudah melakukan kegiatan sebelumnya dengan dosen yang bersangkutan.
Seperti itu. Apakah cukup jelas, Nexo? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut ataupun apa, ingat intinya kalau ada apa-apa silakan ditanyakan. Nah, kita akan tetap mempunyai perkuliahan seperti biasa. Nah, ketika datang seperti ini, silakan kalian diskusikan masalahnya apa. Jadi kalau kalian datang ke saya tanpa masalah ya berarti semuanya baik-baik saja gitu. Apakah itu benar-benar tidak ada masalah atau memang kalian simpan masalahnya untuk diledakkan ketika sidang proposal, itu juga bisa seperti itu. Dan kalian harus ingat, sidang proposal itu akan menentukan apakah kalian nanti bisa lolos judul skripsinya atau tidak, seperti itu. Dan menentukan nilai kalian di mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Jadi, jangan lupa untuk menyampaikan apa yang jadi masalah kalian supaya diketahui dan orang bisa membantu kalian. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, bentar, jangan keluar dulu. Silakan kalian tulis nama ya, absensinya di kolom chat.